Om Swastiastu. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Erra Sukmayani, seorang guru yang berdedikasi dalam menciptakan pembelajaran bermakna di SD Negeri 2 Payangan. Saat ini saya mengemban tugas sebagai wali kelas 6 sekaligus sebagai ketua komunitas belajar serupa, percaya bahwa pendidikan adalah kunci menuju pintu masa depan. Dan melalui praktik baik ini, saya akan berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang efektif, inovatif, dan relevan bagi murid. SD Negeri 2 Payangan merupakan sekolah yang berada di wilayah pedesaan dengan dikelilingi sawah dan kebun yang indah serta luas membentang. Sekolah ini bertempat di wilayah Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Di tengah keindahan alam, kami berupaya membangun masa depan yang cerah melalui pendidikan yang berkualitas dengan tetap menjaga kearifan lokal dan menghargai keindahan lingkungan. Beberapa pakar pendidikan menyebutkan bahwa murid bersifat unik. Artinya, setiap murid telah memiliki kekuatannya masing-masing dalam mempengaruhi cara mereka berpikir, memahami, dan berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Sehingga, sebelum penyusunan perencanaan pembelajaran, perlu melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menyebutkan bahwa pembelajaran yang dilakukan hendak mempertimbangkan kodrat alam serta kodrat zaman. Namun faktanya, pembelajaran belum menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Akibatnya ditemukanlah beberapa permasalahan murid yang terjadi di SD Negeri 2 Payangan. Misalnya, kemampuan murid yang kurang dalam segi berkomunikasi dan berpikir kritis. Mereka terlihat kesulitan memahami materi akibat pembelajaran belum kontekstual. Pembelajaran belum memberdayakan aset sekolah berupa kebun yang luas untuk dijadikan bahan belajar, melainkan hanya terpaku pada konsep belajar di kelas tanpa digital, hanya dengan buku ajar dan metode pun masih ceramah. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi pada permasalahan tersebut diantaranya, adanya ketakutan murid dalam menyampaikan gagasan akibat takut ditertawakan dan disalahkan. Murid tidak terbiasa diberikan pembelajaran berbasis masalah yang dituntut untuk memecahkannya secara individu atau bersama-sama. Selain itu, kurangnya motivasi dan ketertarikan murid untuk beriterasi melalui bahan bacaan yang dimilikinya. Adapun aksi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah dipaparkan adalah dengan menerapkan pembelajaran marun, mencari harta karun dengan diintegrasikan pembelajaran diferensiasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 1. Mempersiapkan media pencarian harta karun. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bertukar pikiran terkait kelemahan atau masukan dalam penyempurnaan media pembelajaran yang dibuat. Ketiga, mempersiapkan proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Persiapan pembelajaran di kelas, guru menempelkan potongan kertas yang bergambar barcode pada dinding kelas. Pada barcode telah termuat soal tantangan dan petunjuk harta karun yang akan dipecahkan oleh murid. Sedangkan untuk persiapan di luar kelas, guru meletakkan peti harta karun dan potongan kerangka manusia fiber yang tersebar ke dalam 5 pos di sekitar kebun sekolah. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru membagi murid menjadi 2 kelompok. Secara heterogen berdasarkan gaya belajar, kemudian membagikan LKPD untuk menyampaikan teknis pembelajaran. Setiap anggota dalam kelompok akan diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menemukan harta karun yang telah dibagi menjadi 5 pos. Tetapi sebelum itu, mereka wajib menyelesaikan semua soal tantangan dengan benar melalui scan barcode. Kemudian, murid akan dihadapkan dengan petunjuk harta karun yang mengarahkan mereka menuju masing-masing pos peti. Saat murid telah menemukan peti harta karun, mereka akan dihadapkan kembali pada soal tantangan kedua yang lebih kompleks. Mereka wajib menyelesaikan dengan benar soal yang ada. Apabila murid memerlukan bantuan, mereka dapat mengakses link materi yang telah disediakan sesuai gaya belajar.
atau bahkan menggunakan bukunya sendiri yang mereka miliki di sekolah. Kegiatan ini memanfaatkan strategi diferensiasi konten dalam memenuhi gaya belajar murid yang kinestetik dan audio visual. Setelah memperoleh semua yang telah ditemukan, murid akan bergabung kembali pada rekan kelompoknya untuk mengkomunikasikan semua hal yang telah ditemui kepada rekan yang lain. Lalu, setiap anggota kelompok berkolaborasi serta bergotong royong menyusun kerangka manusia secara utuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian mempresentasikan bagian-bagian tulang yang telah ditemukan. Sebagai evaluasi, murid diberikan kuis interaktif menggunakan Google Form terkait materi kerangka yang telah dipelajari. Hasilnya, terjadi peningkatan kemampuan dalam segi berkomunikasi dan berpikir kritis. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi bahwa setiap murid telah berhasil menyampaikan pengalamannya dengan baik. Hal ini terlihat dari respon teman sekelompoknya yang bisa memahami maksud penyampaian yang telah dikemukakan saat berkegiatan di luar kelas. Indikator permasalahan kedua, tentang berpikir kritis pun telah berhasil ditingkatkan. Hal ini dibuktikan ketika murid berhasil menyelesaikan soal tantangan pada peti, ditambah hasil evaluasi murid secara keseluruhan telah mencapai nilai di atas standar. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Adapun dampak lain yang ditimbulkan dari pembelajaran ini adalah telah mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila murid pada dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Melalui pembelajaran Marun, mencari harta karun, semakin menguatkan keterampilan murid untuk bisa mandiri dalam mempersiapkan dirinya di masa depan ketika menyikapi permasalahan hidup yang kompleks agar tetap mampu berjuang demi bertahan hidup. Berikut adalah tanggapan atau testimoni pembelajaran Marun yang telah dilaksanakan. Saya Ocha Dayati, murid kelas 6 SD Negeri 2 Payangan, merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang diterapkan Bu Erna. Saya menjadi lebih mudah memahami materi. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau pengalaman yang telah saya lakukan melalui pertualangan mencari harta karun. Semoga Bu Erna sukses selalu. Om Swastiastu, saya Imade Widarto SPD, Kepala SD Negeri 2 Payangan, merasa senang dan kagum atas pembelajaran inovatif yang telah dilakukan oleh guru saya, Ibu Made Erna Sukmayani. Ibu Erna telah berhasil memfasilitas pembelajaran di kelas dengan penuh interaktif, sehingga murid terlihat bersemangat dan tidak jenuh dalam pembelajaran. Saya yakin kegiatan yang dilakukan Bu Erna mampu menguatkan karakter murid agar lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah dan berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Semoga apa yang telah dilakukan Bu Erna dapat menginspirasi guru lain dalam membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif. Om Santi 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 Om. Demikianlah praktik baik yang telah saya bagikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi murid dan pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita terus berinovasi dan bergerak maju untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi.